Jalan Sabang ini adalah kawasan yang dikenal sebagai pusat kuliner yang menjadi kawasan favorit bagi para pekerja di Jakarta. Apalagi lokasinya yang strategis di Jakarta Pusat membuat kawasan ini jadi pilihan tepat untuk melepas penat selepas kerja. Nah, kita simak keseruannya dalam segmen Jalan Malam. Selamat malam. Selamat datang di Sabang. Sebagai pusat jajanan kuliner, ini waktu yang tepat untuk mengisi perut, apalagi malam-malam. Jakarta sedang macet-macetnya seperti ini. Tapi kita makan malam, apalagi di Sabang ada makanan yang sudah lama banget, yaitu sate ayam. Kita coba. Dari jajaran penjual makanan yang ada di Sabang, warung tenda sate ayam ini bisa dinobatkan sebagai warung yang legend. Pasalnya, warung ini sudah bertahan hampir 60 tahun dan menjadi saksi perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan Sabang. Sekarang, warung sate ayam Pak Heri ini dikelola oleh generasi kedua bersama dengan pegawai yang sudah belasan tahun bekerja di sini. Bang, mau pesen dong. Oh boleh Pak. Ini sate legendaris di Sabang. Oh iya betul. Seberapa legendaris? Oh kurang lebih 60 tahun ada Bang. 60 tahun? Sekitar 60 tahun lah. Wah, sama kayak Iya. Indonesia ya? Iya, Hampir sama kayak Indonesia, 60 tahun. merdeka ya? Nah, Ya. Bang, selama 60 tahun ada yang berubah nggak? Nggak ada, rasanya tetap begitu bertahan ya. Sampai mulai dulu sampai sekarang. Apa yang masih bikin eksis. bertahan? Bumbu ya, terutama di bumbu sama kualitas satenya. Oh, dagingnya yang Ya, fresh ya? dagingnya fresh. Nah, yang paling andalan di sate ayam ini apa? Sate ayam sama sate telur. Yang itu? urusan Ya, itu. terus ada tambahan menu baru Taichan ya. Kenapa ada menu baru tuh? Ngikutin zaman ya. Ngikutin zaman. Ya. Sambil menunggu pesanan saya datang, saya mau menjajal menjadi pekerja di warung sate yang usianya sudah hampir 6 dekade. Wow, aroma satenya Bang, wow, api. Bang, aku boleh bantu ngipas nggak? Ada teknik khusus? Ada? Begitu. Ini ngipas-ngipas sate yang usianya udah 60 tahun. Gimana ya rasanya ya? Rasanya tetap panas sih. Udah cocok belum jadi penjual sate? Ternyata gak gampang mengipasi sate-sate yang menggiurkan ini. Selain panas dari arang yang membara, asapnya pun bikin perih mata. Makin malam, Sabang makin ramai. Tidak hanya pekerja di sekitar kawasan Sabang saja yang menikmati makan malam, tapi juga ada sepasang suami istri yang menikmati malam di Sabang. Tidak hanya yang muda-muda aja yang menikmati malam di Sabang, tidak juga pekerja kantoran, tapi juga sepertinya ini ada yang tetap romantis malam-malam, apalagi mau hujan di Jakarta. Pak, saya ganggu Ibu, saya ganggu dulu nih. Sambil menikmati kopnya, ini sudah berapa lama langganan di warung ini? Puluhan tahunan ada. Puluhan tahun. Tempat kencan? Ya, Tempat kencan? enggak juga sih. Enggak juga. Bukan ya? Suka makan sama anak-anak juga di sini. Suka makan sama anak-anak ya. Oke, menarik nih. Yang membuat Ibu sama Bapak betah makan di Sabang apa sih? Ini sih santai. Ya kita kan sekali-sekali pengen makan rame-rame di pinggiran. Kayak di restoran itu kan suasana udah lain ya. Pinggiran ini kan lain. Lebih nyaman lagi. Lebih nyaman dan lebih romantis nggak sih Pak? Romantis. Setelah beberapa saat, sate pesanan saya akhirnya datang. Ya, satenya sudah datang. Ada beberapa yang saya pesan. Yang satu pakai uritan. Nih, terlihat menggiurkan ya. Dan yang favorit saya tuh pasti yang daging. Karena pekerja itu butuh protein yang banyak, nggak cuma anak-anak. Kita coba ya, kita coba tanpa sambal. Enak, memang beda. Bumbu kacangnya masih kerasa kacang, masih ada tekstur kacangnya dan dagingnya lembut. Enak, apalagi nanti ditambah sambal. Mari makan. Memang rasa tidak bisa bohong ya. Rasa pedas memang bikin makan lebih nikmat, tapi akan semakin nikmat jika cari minuman yang bisa bikin rileks. Mendatangi kafe kecil di antara ramainya Sabang menjadi pilihan yang tepat.
Suasana kafe yang hangat bisa melepas lelah setelah seharian bekerja. Kalau Kak, apa nih? untuk spesial kita kalau bisa malam gini sih kita punya signature-nya tuh kopi kocok ram. Mau coba? Boleh. Ada Tapi pilihan saya sih. Mau bantu buat boleh? Boleh, nggak apa-apa. Sekalian nanya, kenapa saya direkomendasikan itu ya? Oke, Kayaknya siap. malam-malam takutnya deg-degan, nggak bisa tidur. Ini Enggak, ini aman kok. Aman ya? Ya, Kita untuk buat yuk. malam gini sih aman. kita buat ya. Ayo, boleh sekarang. Ya. Berada di belakang meja barista adalah pengalaman pertama saya karena selama ini bikin kopi ya kopi seduhan saja. Lalu kopi pun di shake-shake yang ternyata tidak gampang karena gelas shaker yang licin membuat saya harus berhati-hati agar tidak jatuh gelasnya. Kopi pun Sudah. dituang di gelas yang besar dan aromanya pun wangi. Memang kopi Nusantara enak ya Bang ya? Wah, keren. Kita punya kopi di Indonesia tuh Luar biasa. luar ya? biasa. Ini aromanya udah enak banget ya. Dari aromanya aja bikin relax. Indonesia Impact. Gak pahit. Iya kan, nggak pahit kan? Tapi rasa kopinya tetap masih ada kan? Benar. Enak. Rasa kopinya soft. Enak. Wah ini kayak bikin melek sih. Iya, lebih segar kan? Lebih segar, Lebih segar aja ya. Habis kerja, capek, macet, Minum ini jadi fresh lagi. fresh lagi. Jadi, Dan wangi, dari roomnya wangi sih Bang. ya benar. Wah, ini enak banget. Yuk, kita lanjutin kopi. Menutup malam hari di Sabang memang tepat. Ragam kuliner dengan harga yang bersahabat cocok bagi pekerja di ibu kota, apalagi yang upahnya mepet UMR. Sabang tidak hanya sebagai pusat kuliner, tapi jadi cerita nostalgia dari para pedagang kaki lima yang terus bertahan hingga puluhan tahun, hingga pelanggan yang terus datang untuk bernostalgia. Irin Wardani, Dwi Agung, Jakarta.